Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa merasakan udara yang segar pada masa pandemi ini. Dua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang ini, yaitu ad-dinul Islam. Pada hari ini kami akan membawakan sebuah kultum singkat yang berjudul Neraka dan Sebab-sebab Masuk Neraka. Allah Maha Adil yang membalas hambanya sesuai dengan amalan yang dilakukan. Hamba yang beriman dan berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan dan nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, hamba yang kufur dan berbuat kejelekan maka diancam dengan siksaan neraka. Allah sama sekali tidak berbuat zalim terhadap hambanya. Neraka adalah sejelek-jeleknya tempat kembali yang berisi berbagai macam siksaan dan kesengsaraan yang abadi. Semoga Allah menjauhkan diri kita darinya. Untuk itu, mari kita jaga diri kita agar terhindar dari siksa api neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin." Yang artinya, dan pelihara dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Quran surat Al-Imran ayat 131. Sifat neraka. Di dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan sifat dan karakteristik neraka. Di antaranya firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir lantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Insan ayat 4. Allah juga berfirman yang artinya, dan orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-seburuknya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan?" Quran surah Al-Mulk ayat 6-8. Dan di antara hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang sifat neraka, yang artinya, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaan adalah orang yang mempunyai dua sendal dan dua talinya dari api yang mendidih, dari kedua otaknya sebagaimana mendidih periuk. Ia tidak melihat ada orang yang lebih berat siksaan daripada darinya, dan sesungguhnya ia adalah siksaan yang paling ringan. Hadis riwayat Muslim. Sebab-sebab masuk neraka. Kita perlu mengetahui sebab-sebab masuk neraka agar kita bisa menjauhinya. Allah dan Rasulullah telah menjelaskan secara rinci sebab-sebab yang dapat dimasukkan dalam neraka. Secara umum, sebab-sebab masuk neraka dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sebab kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Hal ini menyebabkan kekal di neraka. Yang kedua, sebab kefasikan yang tidak sampai mengeluarkan dari agama. Hal ini hanya menyebabkan masuk neraka tapi tidak sampai kekal di dalamnya. Sebab-sebab yang pertama yaitu yang mengeluarkan dari agama dan yang menyebabkan kekal di neraka, yaitu kufur dari agama. Di antaranya yang pertama ialah syirik, baik hal rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Yang kedua adalah kufur terhadap Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir ataupun qada dan qadar. Yang ketiga, mengingkari kewajiban salah satu dari rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang keempat adalah mengolok-olok Allah, agama ataupun Rasulnya.
Yang kelima, berhukum dengan selain hukum Allah. Itu yang sebab-sebab jenis kedua yang tidak sampai menyebarkan keluar agama. Di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. Yang kedua, memutuskan silaturahim. Yang ketiga, memakan riba, memakan harta anak yatim, mempersaksian palsu, menyogok, dan lainnya. Marilah kita jauhi seluruh sebab-sebab yang bisa memasukkan ke dalam neraka, terutama kesyirikan dan juga hal-hal yang dapat mengeluarkan dari agama. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang yang zalim itu seseorang penolongan. Semoga Allah menjauhkan kita dan keluarga kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjauhkan kita dan keluarga kita dari api neraka, karena neraka merupakan sampingnya. Mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.